Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gustina Luciaan dengan NIM 2403060889. Saya dari program studi peternakan Universitas Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses sintesis kuning telur atau yolk, proses sintesis putih telur atau albumen, dan proses sintesis kerabang telur. Nah, yang pertama adalah proses sintesis kuning telur atau yolk. Kuning telur itu merupakan bagian terbesar penyusun telur dan berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio selama perkembangan di dalam telur. Nah, pembentukan komponen kuning telur atau yolk ini itu terjadi di hati, yang dimana di dalam hati itu akan disintesis berbagai zat seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral, yang dimana zat-zat ini nantinya akan menjadi penyusun utama dari yolk itu sendiri. Nah, proses sintesis kuning telur atau yolk ini itu dipengaruhi oleh hormon reproduksi seperti follicle stimulating hormone, estrogen, dan progesteron. Nah, yolk ini tuh mengandung sekitar 50% air, sedangkan 50% lagi itu terdiri atas protein dan lemak, yang dimana sebagian lemaknya itu berbentuk lipoprotein. Nah, selain itu yolk juga mengandung fosfatin, lipofitelin, HDL, serta karbohidrat dalam bentuk mannose glukosamin. Nah, setelah terbentuk di hati, nutrien akan diangkut melalui darah menuju ke folikel di ovarium. Nah, folikel ini akan menyerap nutrien hingga ukurannya membesar. Lalu ketika folikel ini matang, akan terjadi ovulasi, yang dimana ovulasi ini merupakan pelepasan kuning telur dari ovarium menuju ke infundibulum. Nah, yang kedua adalah proses sintesis putih telur atau albumen. Nah, setelah kuning telur tadi itu mengalami ovulasi dan masuk ke infundibulum, tahap berikutnya adalah pembentukan kuning telur atau albumen, yang dimana terjadi pada bagian magnum di bagian magnum pada oviduk. Nah, magnum ini itu merupakan bagian terpanjang dari oviduk dan memiliki berbagai kelenjar, yang dimana fungsinya itu untuk mensekresikan albumen. Adapun penyusun utama dari albumen itu terdiri atas air dan protein, yang dimana protein terbesarnya adalah ovalbumin, lalu ada ovotransferin, ovomukoid, ovoglobulin, lisozim, serta alfa dan beta ovomukin. Nah, selain itu juga terdapat protein, namun dalam jumlah yang lebih kecil seperti avidin dan ovoinhibitor. Nah, protein tadi itu memiliki fungsi yang berbeda. Ovalbumin itu berfungsi sebagai sumber protein utama. Ovotransferin itu membantu menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan lisozim itu untuk sebagai antibakteri alami. Nah, di magnum ini terbentuk kalaza, yang dimana kalaza ini merupakan tali penggantung kuning telur yang fungsinya untuk menjaga posisi kuning telur itu tetap berada di tengah. Nah, proses pembentukan albumin itu berlangsung sekitar 3-3,5 jam sebelum telur itu akan bergerak menuju ke ismus untuk membentuk membran kerabang. Nah, proses yang ketiga itu adalah proses sintesis kerabang telur. Nah, setelah telur tadi itu melalui magnum dan masuk menuju ke ismus, telur akan masuk ke uterus atau cell gland. Ya, uterus ini tuh merupakan tempat pembentukan kerabang telur, yang dimana kerabang telur ini tuh tersusun dari kalsium karbonat yang diendapkan secara bertahap hingga membentuk kerabang yang keras. Nah, proses pembentukan kerabang ini itu dipengaruhi oleh vitamin D3, estrogen, serta progesteron. Nah, dimana selama proses kalsifikasi, ion kalsium itu akan diangkut menuju ke kelenjar kerabang dengan bantuan kalsium binding protein atau CABP, sehingga pembentukan kerabang tadi itu dapat berlangsung secara optimal.
Nah, tahap pembentukan kerabang ini merupakan proses yang paling lama dalam pembentukan satu telur, yang dimana itu durasinya dapat memakan waktu sekitar 18 sampai 21 jam. Nah, selama telur itu berada di uterus, kerabang telur itu akan mengalami penebalan dan pengerasan. Lalu setelah kerabang telur tadi itu selesai dibentuk, telur akan bergerak menuju ke vagina. Nah, vagina ini merupakan tempat penyimpanan telur sementara sebelum akhirnya itu akan dikeluarkan. Dari vagina, telur itu dapat tinggal beberapa menit, namun pada kondisi tertentu, telur dapat tinggal beberapa jam. Lalu telur akan dikeluarkan melalui kloaka. Nah, kloaka ini merupakan saluran akhir reproduksi dan ekskresi pada unggas, yang dimana disebut dengan proses oviposisi. Nah, oviposisi ini tuh merupakan proses peletakan atau pengeluaran telur dari dalam induk betina ke lingkungan luar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya juga minta maaf apabila penjelasan saya tuh masih banyak yang kurang. Saya berharap penjelasan saya dapat bermanfaat untuk saya maupun untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.